Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Triwahyuni dari kelas 4 NE dengan NPM 062130601535 jurusan Administrasi Bisnis. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi K3 Perkantoran tentang kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Yang pertama, adanya pengertian kecelakaan kerja. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/Men/98, kejadian yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Dan menurut OHSAT 18001/2007, kecelakaan kerja didefinisikan sebagai kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan cedera atau kesakitan, tergantung dari keparahannya, kejadian kematian, atau kejadian yang dapat menyebabkan kematian. Akibat kecelakaan kerja. Jenis kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja ada 5. Yang pertama, pekerja, properti, lingkungan, proses kerja, dan yang terakhir, kualitas. Selanjutnya, kerugian berdampak pada manusia. Yang pertama, kematian jika kecelakaan tersebut termasuk kategori super berat. Kedua, tidak berfungsinya anggota tubuh dengan normal. 3. Cedera bagi pekerja bisa berdampak bagi sistem psikologis karyawan setelah mengalami kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, penurunan produktivitas karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Kerugian berdampak pada properti. Kerusakan properti sehingga menyebabkan kerugian material. Selanjutnya, adanya kerugian berdampak pada proses kerja. Yang pertama, akibat ada kecelakaan proses kerja atau bisnis dari perusahaan atau proyek menjadi terganggu. Kerusakan produk dan bahan atau material, dan gangguan dan terhentinya produksi. Jenis-jenis kecelakaan kerja. Menurut Bert German tahun 1990, ada 3 tipe kecelakaan kerja, yakni yang pertama adanya accident, peristiwa yang tidak diharapkan dan memunculkan kerugian baik buat manusia ataupun pada harta benda. Yang kedua, adanya insiden, peristiwa yang tidak diharapkan dan belum memunculkan kerugian. Dan yang terakhir, near miss, peristiwa hampir celaka. Dalam kata lainnya, peristiwa ini hampir memunculkan peristiwa insiden atau eksiden. Menurut Sumakmur tahun 1981, berdasarkan tingkatan akibat yang ditimbulkan, kecelakaan kerja dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kecelakaan kerja ringan, yaitu kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan bisa melakukan pekerjaannya kembali atau teristirahat kurang 2 hari. Contohnya, terpeleset, tergores, terkena pecahan beling, terjatuh, dan terkilir. 2. Kecelakaan kerja sedang, yaitu kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan perlu istirahat selama 2 hari. Contoh terjepit, luka sampai robek, dan luka bakar. Dan yang terakhir, 3. Kecelakaan kerja berat, yaitu kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh. Contoh patah tulang. Menurut Sudarmayanti tahun 2011, berdasarkan lokasi dan waktu, kecelakaan kerja dibagi menjadi 4 jenis, yakni 1. Kecelakaan kerja akibat langsung kerja, 2. Kecelakaan pada saat atau waktu kerja, 3. Kecelakaan di perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya melalui jalan yang wajar, dan yang terakhir penyakit akibat kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja itu ada 4. Yang pertama, faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Faktor material yang memiliki sifat dan memunculkan kesehatan atau keselamatan pekerja. 3. Faktor sumber bahaya, yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai, dan sebagainya. Kondisi atau keadaan bahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, dan proses. Faktor yang dihadapi misalnya kurangnya pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan, sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.
Dampak kecelakaan kerja berdasarkan cederanya. Yang pertama adanya cedera fatal atau fatality, kecelakaan kerja yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja atau lost time day. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan karyawan tidak bisa masuk kerja. Cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja atau lost time injury. Kecelakaan kerja yang mengakibatkan seseorang menderita cacat permanen atau kehilangan waktu produktifnya selama 1 hari atau lebih. Tidak mampu kerja atau kerja terbatas. Restrict duty. Kecelakaan yang mengakibatkan karyawan mengalami perubahan bagian atau jadwal atau pola kerja. Dirawat di rumah sakit atau medical treatment injury, kecelakaan kerja yang mengakibatkan seseorang harus dirawat inap di rumah sakit atau rawat jalan dengan pengawasan dokter. Tidak menimbulkan cedera atau non-injury accident, kejadian potensial yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Namun, kebakaran, peledakan, dan pembuangan limbah tidak termasuk dalam kategori ini. Dan yang terakhir adanya cedera ringan atau first aid injury, misalnya luka lecet, mata kemasukan debu, hingga lain-lain. Tujuan menganalisa cedera atau sakit ada 2, membantu dalam mengembangkan program untuk mencegah terjadinya cedera karena kecelakaan, dan menganalisis penyebab alami terjadi cedera karena kecelakaan. Pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Menurut ILO 1989.20, berbagai cara umum digunakan untuk meningkatkan keselamatan kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Peraturan, standarisasi, pengawasan, riset teknis, riset medis, riset psikologis, riset statistik, pendidikan, pelatihan, persuasi, asuransi, dan yang terakhir tindakan pengamanan oleh masing-masing divisi. Selanjutnya pengertian penyakit akibat kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per/01/Men/1981, penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau lingkungan kerja, baik itu penyakit yang timbul dari akibat aktivitas kerja maupun penyakit yang timbul dari akibat lingkungan yang ada di sekitar tempat kerja. Penyakit pada karyawan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu penyakit umum atau general disease, penyakit akibat hubungan kerja atau work-related disease atau disease affecting working population, dan yang terakhir penyakit akibat kerja atau occupational disease. Faktor penyebab terjadinya penyakit akibat kerja. Faktor fisik yang meliputi penerangan, suhu udara, kelembaban, cepat udara, suara, vibrasi mekanis, radiasi, tekanan udara, dan lain-lain. Faktor biologi baik dari golongan hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan. Faktor kimia yaitu berupa gas, uap, debu, kabut, awan, cairan, dan benda-benda padat. Faktor fisiologis seperti konstruksi mesin, sikap, dan cara kerja. Dan yang terakhir adanya faktor mental psikologis, yaitu susunan kerja hubungan di antara pekerja atau dengan pengusaha, pemeliharaan kerja, dan sebagainya. Jenis penyakit akibat kerja, adanya penyakit saluran pernafasan, penyakit kulit, dan penyakit nyeri. Deteksi penyakit akibat kerja dapat diidentifikasikan menjadi 2, yaitu 1. Monitoring kesehatan tenaga kerja dengan pemeriksaan kesehatan dan pemantauan lingkungan kerja terhadap faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja. Surveillance kesehatan kerja, Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja atau SIMKK, pelayanan kesehatan kerja, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, promosi kesehatan kerja, perencanaan tempat pembuatan kerja, pengukuran faktor bahaya, pengendalian terhadap faktor bahaya, penggunaan sistem APD, dan adanya program kerja.
Oke, baik, itu saja penyampaian materi K3 perkantoran tentang kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Semoga penyampaian dari saya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.